Tugu Yogyakarta. Wuhu, akhirnya kita masuk di jalur Dendles teman-teman. Ini saya pakai garpu biar gak ada minyaknya. Oh, luar biasa. Itu ada aliran sungai ya. Yang penting jangan lewatin kuburan di tengah-tengah hutan ya. Wow, gelap banget. Oh, tapi ada orang di sini. Ada warung. Wih, kita udah masuk di provinsi Jawa Barat ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini posisi saya di Yogyakarta ya, dan ini jam 7.43 teman-teman. Jadi untuk hari ini saya mau keliling dulu ya teman-teman ke kota Yogyakarta. Ini saya mau lintas di Tugu Yogyakarta teman-teman. Mumpung masih pagi ya, jadi saya sempetin untuk keliling sebentar di daerah Yogyakarta. Setelah dari Tugu Yogyakarta, kemungkinan saya mau langsung gas teman-teman menuju ke Kuningan ya. Karena rencana saya hari ini kita akan bermalam di kota Kuningan ya. Nah, ini Tugu Jogjanya ada di depan teman-teman. Seperti inilah teman-teman untuk suasana pagi hari di kota Yogyakarta ya. Kondisinya ramai, terus banyak yang jogging juga teman-teman. Ini apa nih? Oh, ini stasiun Yogyakarta teman-teman. Tugunya mana ya? Kita keliling aja teman-teman sebentar ya, sambil menikmati pemandangan pagi hari di daerah Yogyakarta. Ini depan kita ke kiri ya teman-teman, mengarah ke Tugu Yogyakarta. Wah, ini kondisi lalu lintasnya pagi-pagi begini udah cukup padat ya teman-teman di kota Yogyakarta. Wah, jalanannya lebar banget. Itu tuh teman-teman, Tugu Yogyakartanya ya. Pas banget ada di depan kita sekarang. Wah, ini Tugu Yogyakarta nih teman-teman. Ternyata tugunya ada di tengah-tengah jalan ya. Ini kita ke kiri ya teman-teman. Wow, Tugu Yogyakarta 2026 Jogja. Dan untuk rencana rute saya hari ini teman-teman, yang pertama saya menuju ke jalur Dendles ya. Setelah itu kita mengarah ke Kebumen teman-teman, lalu ke Kebasen, setelah itu ke Majenang ya, lalu kita ke Cibimbing teman-teman. Setelah dari Cibimbing kita akan langsung gas saja ya menuju ke kota Kuningan ya teman-teman. Jadi dari tempat saya sekarang ini menuju ke kota Kuningan itu kita akan tempuh dengan jarak sekitar 300 km ya teman-teman, dengan estimasi waktu 7 jam 6 menit ya. Jadi kemungkinan kita akan sampai di Kuningan itu sekitar jam setengah 4 sore teman-teman. Dan untuk hotel yang saya inapi kemarin teman-teman itu namanya Hubs Hostel ya. Untuk fasilitasnya juga cukup lengkap teman-teman, seperti handuk ya kita dapat untuk amenitiesnya, lalu bantal juga dapat, dan kasurnya juga cukup besar teman-teman untuk ukuran satu orang ya. Kemarin saya dapat kamar atas teman-teman, jadi pas mau ke toilet kurang enak ya. Lalu untuk toiletnya juga bersih teman-teman, yang penting nggak ada bau-bau yang aneh-aneh ya. Terus kita juga dapat locker ya. Dan untuk hotelnya nggak bisa saya shoot teman-teman karena kemarin lagi penuh ya, banyak yang lalu lalang, jadi saya kurang enak juga kalau misalkan ngerekam. Motor saya ini udah agak-agak aneh teman-teman. Kayak tadi pas waktu saya panasin ya, itu awalnya nyala normal ya, setelah itu kok tiba-tiba gasnya jadi pelan-pelan terus tiba-tiba mati. Nah pas saya nyalakan lagi nggak bisa teman-teman, terus saya coba lagi bisa, terus tiba-tiba mati lagi. Nah terus saya coba nyalakan lagi, terus saya sambil gas ternyata nyala dan normal lagi sampai sekarang.
Terus kemarin juga sama teman-teman kasusnya ya, pas di lampu merah itu. Tapi untungnya masih belum sampai di Jogja teman-teman. Mana posisi lagi di tengah jalan kan, tiba-tiba mati. Wah, itu saya bingung. Terus saya nyalain lagi, untungnya masih bisa teman-teman. Nah, itu kira-kira apanya ya? Saya juga baru pertama ini teman-teman. Mungkin karena ini mesin tua ya, jadi suka error begitu. Dan mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama tentang kondisi motornya, bisa sharing-sharing ya. Nanti kalau misalkan ketahuan rusaknya di mana, langsung saya bawa ke bengkel ya teman-teman. Biar perjalanan kita selanjutnya itu lancar tanpa ada hambatan ya. Soalnya kalau motor mogok di jalan, apalagi posisi lagi di Jawa Tengah misalkan, nah itu agak-agak repot juga teman-teman. Kadang kan kalau di gunung nggak ada bengkel ya. Nah paling seperti itu sih teman-teman, kendala di motor ini ya. Dan motor ini tuh memang udah tua banget, umurnya udah sekitar 13 tahun ya, memang harus ganti. Tapi nantilah ya, kita coba explore dulu sampai puas pakai motor ini. Setelah kalau misalkan udah bener-bener nggak bisa diperbaiki lagi, baru kita ganti teman-teman. Ini kalau kita dikasih full jalan mulus sama jalan lancar kayak begini, saya yakin pasti bakalan cepat sampai di Kuningan ya teman-teman. Karena untuk jarak hari ini juga nggak begitu jauh ya, cuma 300 kilo teman-teman. Dan ini di Google Map juga cuma 6 jam ya. Jadi untuk hari ini cukup enak juga teman-teman, karena kita lintas di Dendels ya, jalanan yang lurus terus, nggak ada belok-beloknya sama sekali. Itu sekitar berapa ya, 80 kilo kalau nggak salah teman-teman. Terus lagi kan pemandangannya di situ juga bagus ya, jadi biar kita nggak bosen teman-teman. Soalnya kan kalau misalkan jalan lurus terus nggak ada pemandangan, nah itu yang bikin ngantuk. Wah, pemandangannya udah mulai kelihatan bagusnya nih teman-teman. Ada bau asap. Itu di depan gunung apa ya kira-kira ya? Nah ini sawahnya baru ditanemin ya teman-teman. Wah itu ada yang lagi nanam padi. Untuk langit ini udah mulai berawan teman-teman. Mudah-mudahan kita sampai di Kuningan nggak kehujanan ya. Pemandangannya udah mulai kelihatan mantep nih. Wah, langitnya kok udah mulai berawan ya. Kacau ini kalau hujan. Ini kita masih lurus ya. Wah, ada patung kuda nih. Patung apa nih? Progo, Kulon Progo. Gara-gara lihat warung soto kok saya mendadak jadi lapar ya teman-teman ya. Nantilah ya kita cari makan ya. Mungkin kalau misalkan ada yang jualan soto juga di depan, nah kita bisa berhenti ya teman-teman. Soalnya saya juga belum makan ini. Semalam saya beli apa ya, beli ayam bakar tapi nasinya dikit, jadi kurang kenyang ya teman-teman. Ini kalau kita makan soto untuk sarapan pagi hari, nah mungkin bisa agak sedikit mengenyangkan ya, mengganti rasa lapar yang semalam, karena semalam nasinya terlalu dikit. Sampai sini mataharinya udah cerah lagi nih. Kantor polisi Kulon Progo. Kadang orang jualan makanan itu kalau dicari susah nemunya ya. Giliran nggak dicari pada nongol semua di pinggir-pinggir jalan yang jualan. Nah ini saya dari tadi nyari masih belum nemu sama sekali teman-teman. Dan sekarang ini saya juga udah masuk di kawasan perkampungan ya kalau nggak salah ya ini. Nah ini soto apa nih? Soto Lamongan. Buka nggak ya? Wah tutup. Ini sekarang di jalan Kedundang teman-teman. Wah ada rongsokan sepeda nih, besi tua. Tadi saya sempat lihat Rocket Chicken ya, harusnya kita mampir tadi.
enak nih kalau udah masuk di perkampungan kayak begini, biasanya banyak yang jualan makanan teman-teman. Nah ini pentol nih, ini apa nih, cakwe. Ini kita ke kanan ya teman-teman, tapi nyari tempat yang enak untuk duduk-duduk atau nongkrong gitu sambil makan masih belum nemu. Tapi jangan salah ya teman-teman, biarpun kita sekarang masuk di kawasan pedesaan, tapi jalannya ini mulus ya. Ini nih yang paling enak, jadi kita jalan bisa agak kencengan dikit ya teman-teman. Soalnya untuk kondisi lalu lintas di sini juga sepi banget asli. Ini dari tadi saya belum lihat mobil yang lintas. Nah ini baru ada mobil lagi nih teman-teman, setelah di belakang tadi udah lama gak lihat mobil ya. Wah, sawahnya keren banget. Jangan-jangan ini kita masuk di kawasan pegunungan lagi. Wih, mantap. Pagi-pagi di daerah Jogja ngeliat pemandangan kayak begini, mantep banget ya. Ini desa apa ya namanya ya? Soalnya di Google Maps nggak ada teman-teman. Sebentar lagi kita masuk di Jalan Nasional 3 nih teman-teman. 900 meter lagi ya. Siwatas. Oh ini desa Siwatas teman-teman. Oh itu ada tol ya, tapi tolnya sepi banget, nggak ada yang lewat apa. Oke teman-teman, ini saya udah masuk di Jalan Nasional 3 ya. Jalannya sepi banget teman-teman. Di sini ada berapa ruas ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas jalan teman-teman. Jadi yang jalan paling kiri ini khusus buat motor ya. Terus yang saya lintasi sekarang ini di tengah-tengah ini khusus mobil sama kendaraan besar teman-teman, seperti truk ya sama bis. Nah, tapi untuk hari ini lagi belum ada bis yang lewat teman-teman. Saya masih belum lihat ya. Tadi saya lihat orang jualan rawon teman-teman. Kita putar balik lah. Saking pengennya makan rawon. Nah ini apa nih? Lontong sayur. Kita makan rawon aja lah ya. Nah itu tuh rawon, soto sama sop. Kita makan rawonnya aja ya, mumpung sepi. Oke kita putar balik teman-teman. Oke kita langsung belok kiri. Motor parkir di mana ya? Sini nih. Cocok. Ini dia rawonnya teman-teman. Udah datang ya. Sekarang waktunya kita makan. Oke. Sekarang waktunya makan dulu. Udah dapat kerupuk juga. Campur aja nih. Dapat telur asin. Wah mantap. Tarik. Kita coba. Bismillah. Oh ya mantap. Coba apa? Enak. Coba telur asin. Mantap.
Oke teman-teman, kita udah selesai makan dan sekarang waktunya lanjut lagi. Wah, cukup kenyang juga ya untuk sarapan hari ini. Ini udah jam 9.45 teman-teman. Tadi pesen rawon, es jeruk sama satu kerupuk. Totalnya 37 ya teman-teman. Menurut saya untuk harganya masih agak sedikit mahal ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita udah kenyang teman-teman. Dan bisa melanjutkan perjalanan menuju ke kota Kuningan ya. Ini sebelah kiri masuk ke Bandara Yogyakarta teman-teman. Wah, pas banget lampu merah lagi. Ya, ada kambing. Itu tuh tulisan Yogyakarta International Airport. Oke, kita gas lagi. Pas banget, jalanan lagi sepi. Di sini jalurnya udah sepi banget ya. Soalnya sebentar lagi kita udah masuk di jalur Dendels teman-teman. Ya mungkin masih sekitar 5 kiloan ya. Wih, sepi banget. Kalau sepi kayak begini enak ya. Jadi lebih irit bensin teman-teman kalau kalau sepi kayak begini. Tapi memang untuk angin dia kenceng banget sekarang ini. Kalau udah banyak pohon kayak begini, tiupan angin jadi agak berkurang ya teman-teman. Karena anginnya kena langsung ke pohon ya. Kalau yang tadi itu belum ada pohon, waduh, anginnya kenceng banget, bikin mengganggu keseimbangan teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, pohonnya rapi banget ya ini. Nah, kita jalan ke pinggir aja teman-teman. Soalnya enak kalau jalan di pinggir terus pelan, adem banget rasanya. Yang lintas di jalanan ini saya rasa harus hati-hati ya, soalnya udah mulai banyak jalanan bolong. Tapi jalan bolongnya itu nggak kelihatan teman-teman, nyamar dia. Baru kelihatan itu pas sekitar 2 meter dari hadapan kita ya. Ini nih. Tapi rasanya kalau nggak jalan agak kenceng rugi ya, soalnya jalannya mulus, lurus terus sepi kayak begini teman-teman. Ini sebelah kiri ada kebun tebu. Aduh, ini jalanan udah mulai banyak yang rusak teman-teman. Nah, ini tambalan berapa biji nih, banyak banget asli. Yang udah kontur jalannya gak rata. Terus ditambah lagi jalan berlubang sama tambalan itu ya, yang bikin was-was. Ini kalau jalanan mulus sebenarnya enak kalau lintas di sini itu teman-teman. Cuman kekurangannya yaitu kondisi jalannya yang kurang terawat ya. Udah jalanan rusak kayak begini malah dibiarin. Wah, ini ada pom bensin nih. Kita mampir teman-teman. Oke, kita belok mumpung jalanan sepi. Nah, sepi kan pomnya kan. Wih, ada genangan air jadi licin. Penuh. Oke teman-teman, kita langsung jalan lagi ya. Setelah isi full 36.000 Pertalite. Ini kita ke kanan ya. Oke. Ini saya
saya sambil lihat kanan kiri teman-teman. Ngomong-ngomong, di sebelah kiri ini jadi kebun jambu ya, jambu kristal. Parkir mobil di samping situ. Sebentar lagi kita masuk di jalur Dendles teman-teman. Mantap ya. Kurang lebih 500 meter lagi kita masuk di jalur Dendles. Wow, kita lewat di jembatan nih teman-teman. Wih, luas banget ya sungainya. Dan sungai ini tuh langsung tembus ke laut teman-teman, karena di sebelah kiri udah laut ya. Apa ini? Kebumen Geopark. Ini depan kita ke kiri teman-teman. Karangbolong Cilacap lewat JLS. Nah, Dendles ke kiri ya. Dilarang melintas jalan Dendles kelas 3. Apa kelas 3? Truk ya? Wuhuu, akhirnya kita masuk di jalur Dendles teman-teman. Hehe, mantap. Jalur Dendles kayak begini untuk pemandangannya. Sebelah kanan kiri apa? Sawah ya? Oh, bukan sawah. Kebun atau ladang teman-teman. Beginilah teman-teman untuk suasana siang hari di jalur Dendles ya. Kondisi lalu lintasnya cukup lancar di sini. Tapi ya seperti biasa teman-teman, sayangnya jalannya ini kurang mendukung. Wah, jadi kita nggak bisa jalan kenceng ya. Misalnya giliran jalan ke tengah dikit, tahu-tahu ada mobil yang menyalip. Dan ngomong-ngomong soal jalan Dendles ini kurang lengkap rasanya kalau kita nggak tahu sejarahnya ya. Mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu sejarahnya atau yang masih belum tahu. Nah, ini saya mau sedikit cerita teman-teman. Jadi jalur Dendles ini dibangun pada tahun 1808 sampai 1811 ya, di masa kolonial penjajahan Belanda ya teman-teman, oleh August Dirk Dendels. Jadi nama jalur Dendels ini mengambil dari orang yang ngebangun teman-teman. Dan untuk jarak dia nggak sepanjang jalur Pantura ya. Jadi jalur Dendles ini panjangnya cuma 130 kilo teman-teman. Beda kalau Pantura kan 1000 kilo lebih ya, yang membentang mulai dari Anyer hingga ke Panarukan. Dan untuk tahun pembangunannya kurang lebih hampir mirip teman-teman sama jalur Pantura ya, sekitar tahun 1800-an di masa yang sama, yaitu masa kolonial Belanda teman-teman. Dan tujuan dibangun jalur Dendles ini mirip-mirip seperti jalur Pantura. Cuman bedanya kalau di jalur Pantura itu dia dibangun untuk keperluan yang pertama ya transportasi ya teman-teman di masa itu. Terus yang kedua untuk melawan penjajahan Inggris. Jadi Herman William Dendles tuh membangun jalur Pantura. Tapi kalau untuk jalur Dendles ini ya tujuannya cuma dibangun untuk memudahkan transportasi di masa itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk sedikit informasi dari saya. Mungkin kalau ada kesalahan mohon dikoreksi ya teman-teman. Wih, di depan kita ada truk tuh tadi barusan nyalip. Ini saya ngambil jalan paling kiri teman-teman, sampai di putih-putihnya ini garis putih. Soalnya kalau ke sini dikit udah kena jalan bolong, jadi mending ambil jalur paling kiri, udah dijamin aman ya. Wih, ada bendera Palestina nih. Untuk cuaca di sini memang luar biasa panas banget. Ini saya sampai buka jaket setengah teman-teman biar angin masuk. Soalnya kalau nggak dibuka keringetan. Biarpun kita sekarang lagi
posisi jalan ya. Oh teman-teman bisa lihat, nggak ada awan mendung sama sekali. Cerah banget untuk hari ini. Ini kali pertama saya lintas di jalur Dendles teman-teman. Dan memang menurut saya jalur ini cukup asik ya. Selain dari jalannya yang cuma lurus terus sampai berpuluh-puluh kilometer, untuk pemandangan juga bagus teman-teman. Jadi kemungkinan ini sampai di ujung jalur Dendles pemandangannya kurang lebih seperti ini ya. Tapi yang penting jalan rusaknya jangan terlalu banyak ya. Soalnya kalau terlalu banyak jalan rusak, aduh, mau seenak apapun jalur, tapi kalau jalanan rusak jadi kurang nyaman teman-teman. Asli nih cuaca siang ini bener-bener panas banget. Apalagi sekarang posisi di tengah-tengah sawah kayak begini ya, terus di pesisir pantai lagi. Ya kalau dikasih awan mendung dikit aja udah enak ya, pemandangan juga bagus. Ada sensasi-sensasi syahdunya kalau ada cuaca mendung. Ini kalau kita jalan lurus terus ngikutin jalur selatan, bisa tembus di Geopark Cilat tuh teman-teman. Terus jalan lagi bisa tembus di Pelabuhan Ratu ya. Pemandangannya sampai sini masih sama ya, nggak ada perubahan dan nggak ada bangunan sama sekali. Ya paling ada gubuk-gubuk orang jualan. Tapi kalau untuk bangunan permanen nggak ada teman-teman, aman ya. Dan untuk lampu jalan di sini udah ada ya, banyak malah. Jadi kalau lintas di daerah sini malam-malam saya kira udah aman. Lama-lama di daerah sini tuh jadi perkampungan ya. Soalnya ini aja udah banyak banget rumah-rumah penduduk. Tuh, sebelah kanan, sebelah kiri juga udah mulai banyak. Tapi masih didominasi dengan perkebunan atau persawahan ya. Ini kalau jalur Dendles sudah jadi perkampungan mungkin rame ya. Nah ini sawah-sawah nih bakal jadi perumahan yang sepertinya. Bisa jadi rumah subsidi itu kalau ada developer yang mau beli sawahnya. Di sini banyak banget rest area teman-teman. Wah, ST Jumbo. Ya itu bukit di depan udah kelihatan ya. Oh iya, dan untuk rute ini sedikit saya ubah ya. Yang tadinya harusnya kita lewat di Kebasen, ini malah saya ambil jalur selatan lagi teman-teman. Soalnya nanggung ya. Saya lebih suka lewat jalur selatan biar bisa lihat pantai juga nanti. Wih, pemandangannya mantap nih. Nah kalau lewat di jalur selatan kan enak ya, pemandangannya kayak begini. Selain bisa lihat pantai, kita juga bisa lihat perbukitan. Wow. Wih, ada bakau. Bakau apa ya? Modelnya kayak ini, pohon kelapa. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Karangbolong ya. Ah itu landmark Karangbolongnya teman-teman. Wah ini kita ke kiri ternyata. Pantai Menganti 10 kilo. Oke lah, kita ke kiri juga. Biar bisa lihat pemandangan pantai. Nah dari sini nanti kita bisa lihat pantai selatan teman-teman, dari atas bukit yang kita lihat tadi ya. Wah udah mulai nanjak nih jalurnya. Dan rata-rata untuk tempat wisata di pantai selatan atau di pantai utara, wih serem. Untuk tiket masuk cuman 5.000 teman-teman. Kemarin kita di
pantai apa ya itu yang di Tuban. Itu saya tiket masuknya cuma 5.000 ya kalau nggak salah ya. Itu aja udah bebas, mau dari pagi sampai sore pun nggak ada batasan. Terus yang jualan makanan juga murah-murah teman-teman, biarpun itu tempat wisata ya. Dan kurang lebih sama kayak di pantai selatan, seperti di Geopark Ciletu, terus di Sawarna. Itu harga tiket masuknya benar-benar murah teman-teman. Ya paling-paling mahal paling 15.000. Nggak nyampe yang 50.000, 100.000 tuh masih jauh teman-teman. Terus sepi lagi untuk wisatanya ya. Nah, ini pemandangan udah mulai terbuka nih. Oh mantap. Ini sampai sini kita jalan santai aja teman-teman, sambil menikmati pemandangan ya. Panas banget. Panasnya sampai bun-bunan. Jalannya udah mulai banyak tikungan ya. Wih, langsung dikasih sawah bro. Nah ini kita ke kanan ya, mengarah ke pantai Karangbolong. Wow, ini ada es dawet, es cincau. Ini berarti kalau kita beli es harus istirahat lagi teman-teman. Sekali seruput langsung habis, nah baru kita jalan lagi gitu. Ini kita nanjak terus ya dari tadi. Wah, nikung. Ini berarti benar-benar naik di bukit ya. Biasanya kalau pantai itu memang paling bagus dilihat dari atas bukit teman-teman. Nah ini kita nanjak lagi. Ini saya lihat di Google Map jalurnya udah lumayan keriting. Habis naik langsung dikasih jalanan turun. Tapi tadi pas ada mobil lewat, sekilas saya ngebau kampas rem, kampas gosong. Waduh, tajam banget. Wah. Mana nih pantainya belum kelihatan. Ini bapak-bapak ngangkut rumput buat pakan ternak pasti. Antara sapi apa kambing ya. Kalau kata saya sih sapi teman-teman. Sawahnya. Nah kalau di sini kita kelapa nggak perlu beli ya, tinggal ngambil dari kebun udah bisa minum es kelapa seger, tambahin gula dikit. Nah ini kita ke kiri. Wih, langsung nanjak bro. Wah ini nih kelapanya nih mantep. Wah tanjakannya lumayan. Ini motor saya sampai bekerja keras ya. Selama pertouringan kita kali ini saya siksa di tanjakan terus teman-teman, si seksi. Wah ada apa ini? Oh nggak kuat nanjak dia. Wah tapi emang ekstrim sini tanjakan. Tuh sampai ada yang putar balik. Wah parah. Wih habis nanjak langsung turun. Mana terjal lagi. Wah panjang. Ini suara gearbox saya agak berisik ya. Soalnya bearingnya udah kena laharnya gara-gara yang oli kecampur air kemarin. Tapi sebelum dari oli kecampur air itu emang udah berisik ya untuk gearbox saya, tapi nggak seberisik sekarang ini. Waduh kacau. Kalau cuman turun kayak begini gampang ya.
Soalnya nggak se ekstrim turunan Bromo kemarin ya, yang via Pananjakan. Makin naik ke atas makin ekstrim tanjakannya asli. Nah ini nanjak lagi nih. Waduh, banyak tanjakan kayak begini, boros bensin. Mana jalannya nikung-nikung lagi. Tapi ngomong-ngomong, saya cari orang jualan ST kok nggak ada ya. Ini dari tempat saya sekarang ini udah deket ya menuju ke Kuningan. 192 kilo lagi, 4 jam 43 menit ya. Dan sekarang jam 11.46. Wih, adem banget di sini. Ini nanti saya mau istirahat sebentar teman-teman, nyari pom bensin ya. Sebelah kiri kita udah kelihatan pantainya. Wah, turunannya lumayan tajam nih, nikung lagi. Ini saya di Jalan Raya Jetis ya. Tapi jalurnya memang tikungannya mantap sih ini. Nah itu pantainya kelihatan nih, pantai selatan. Wah, hutan tropis nih, pohon tumbang. Apa ini? Logending apa? Logending. Wih, boleh nih mampir sebentar di pantai, tapi bayar parkir ya. Bodo amat lah, yang penting kita masuk. Kita masuk sebentar ya teman-teman. Bayar tiket karcis nggak apa-apa. Yang penting kita bisa wisata sebentar. Oke. Berapa Pak? Oh iya. Makasih Pak. Ya. Wow. Mantap teman-teman. Tiket masuknya murah ya. Cuman Rp5.000. 500 buat asuransi. Jadi kalau misalkan kita tenggelam di sini, tercover asuransi teman-teman. Ini kita nyantai-nyantai sebentar aja ya di sini, nggak lama-lama. Habis itu kita gas lagi menuju ke kota Kuningan ya. Parkir motor di mana ya? Di sana aja lah. Waduh, jalannya becek. Wih, nyaman juga ternyata pantainya. Kita beli es aja lah teman-teman, haus. Di warung ini nih enak nih kayaknya. Oke, cocok. Sambil istirahat, sambil makan tempe mendoan teman-teman, sama sambal kecap, sama es nutrisari jeruk ya, jeruk nipis, mantap. Kita makan tempe. Ini saya pakai garpu biar nggak ada minyaknya. Mantap. Jadi sekarang posisi kita itu berada di pantai Logending, Jawa Tengah ya teman-teman. Pantainya sepi ya.
Pemandangannya mantap. Kurang lebih seperti ini. Ini motor saya. Enak banget ya di sini. Terus di sana juga ada warung. Ini saya juga di warung, teman-teman. Jadi di sekitaran sini udah banyak warung ya. Dan untuk tiket masuk cukup murah di sini. Mungkin harga makanan juga murah ya di sini. Oke teman-teman, setelah istirahat makan tempe mendoan, ini saya mau lanjut jalan lagi ya. Soalnya ini udah siang juga teman-teman. Sekarang jam 12:30 ya. Ini tadi saya istirahat sekitar 30 menit ya. Nah ini kita ke kiri teman-teman, keluar lewat sana ya. Tadi kata bapak penjaganya sih bisa lewat sini. Kita coba. Oh iya bisa. Lewat sini aja nih. Pantai di sini sepi ya teman-teman. Enak pantainya, santai gitu. Ya kurang lebih mirip kayak di Pantai Santolo waktu itu ya. Tadi saya makan tempe mendoan sama minum es Nutrisari jeruk nipis ya. Itu habis 14.000 teman-teman. Ya cukup murah lah ya untuk harga makanan di sisir pantai ini, Pantai Logending. Wah, tanaman bakau nih. Biasanya kalau bakau begitu banyak ikan ya. Ini saya mau langsung gas ya teman-teman menuju ke Kuningan. Dari sini itu total jarak sekitar 188 kilo ya, dengan estimasi waktu sekitar 4 jam 34 menit. Jadi ini saya langsung gas teman-teman tanpa istirahat ya, soalnya tadi udah istirahat cukup lama. Ini badan udah kembali fit lagi. Dan sekarang siap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota Kuningan. Jalanan sepi. Jadi sekarang ini kita mengarah ke Cilacap ya teman-teman. Cilacap lurus. Nah ini kita lurus. Kalau ke kanan mengarah ke Gombong. Bukan Paranggombong ya. Wah lintas jembatan lagi nih. Wih, banyak perahu nelayan teman-teman. Nah, mancing di sini cocok nih. Pasti dapat ikan ya kalau mancing di sini. Wow. Ternyata jalur ini jadi jalur favorit anak-anak touring di daerah Jawa Tengah ya, teman-teman. Pantai apa ini? Oh, di Kabupaten Cilacap. Nah, ini kita udah masuk di Kabupaten Cilacap nih, teman-teman. Pantai Logending tadi itu ya. Ini di depan ada kereta-keretaan teman-teman. Ini saya dulu waktu masih kecil suka banget ya naik beginian. Ini pasti keliling kampung ya. Jadi sekali naik keliling kampung bayar berapa ya, waktu itu bayar 1.000 kalau nggak salah. Seru teman-teman naik beginian. Cuacanya siang ini, waduh, bener-bener panas teman-teman. Ini saya sampai kegerahan ya. Ini saya buka setengah jaket biar anginnya masuk. Soalnya bener-bener terik mataharinya.
Ini kalau berhenti di tengah jalan terus nggak sambil jalan itu waduh, rasanya kayak kepanggang ya. Kayak tadi pas saya waktu ganti baterai kamera teman-teman, berhenti di tengah jalan langsung mandi keringet karena memang saking panasnya. Ini menurut perkiraan saya suhunya sekitar 32 derajat ya teman-teman, atau mungkin 33 ya, ini saya juga kurang tahu. Soalnya perasaan saya ini benar-benar panas untuk cuaca siang ini di daerah Kabupaten Cilacap ya. Sekarang ini kita udah menjauh dari pesisir pantai ya teman-teman. Sebentar lagi kita masuk ke perbukitan lagi ya. Soalnya kan di daerah Kuningan itu rata-rata kebanyakan gunung ya. Nah, bisa dipastikan ini kita lintas di atas gunung lagi teman-teman. Untuk rutenya itu rute hutan kayak kemarin ya, pas kita di Pulung, kurang lebih mirip seperti itu teman-teman untuk rutenya. Apa-apa lah ya, yang penting kita lintas di situ nggak malam hari ya. Terus suhunya lebih dingin dari sekarang ini ya. Kalau sekarang kan panas, nah nanti pasti kita suhunya dingin teman-teman kalau lintas di pegunungan lagi. Kita lintas jembatan lagi nih teman-teman. Wow, jalannya bergelombang. Wih, luas banget. Wow. Itu banyak kapal nelayan ya. Tapi ini kenapa nggak nyambung ya besinya? Ini kalau di sungai kayak begitu mancing bisa dapat ikan ya. Dikasih umpan palsu. Wah, ada mobil. Gunung yang akan kita daki nanti udah kelihatan teman-teman di depan itu ya. Kemungkinan besar kita akan lintas di atas gunung itu ya. Tapi menurut saya itu bukan gunung tinggi teman-teman. Dia lebih mirip ke bukit ya. Wah, sekarang udah siang ya teman-teman, siang menjelang sore. Ini jam berapa ya? 1:30. Tapi untuk cuaca masih panas ini ya. Ini padahal kita udah nanjak loh tadi, tapi suhunya masih panas aja. Ya udah terbuka nih untuk pemandangannya. Nah, ini di sebelah kiri ada kali ya. Jadi airnya langsung dialirkan ke sawah-sawah petani yang di sini, teman-teman. Airnya melimpah ya. Tapi nggak terlalu banyak juga. Ini kita ke kiri, teman-teman. Ini ada landmark apa nih? Cilacap bercahaya. Memang lagi bercahaya sekarang, saking bercahayanya sampai panas banget cuacanya. Di perkampungannya asik ya. Di sini plat nomornya udah R ya teman-teman. Berarti R wilayah Cilacap ya. Nah, ini kita lurus. Wah, benar-benar mengarah ke perbukitan lagi nih teman-teman. Tapi asik ya. Nanti kita tembus-tembusnya di Jalan Nasional 3 ya. 7,1 kilo lagi kita masuk ke Jalan Nasional 3. Nah, kalau masuk kayak begini kan enak ya. Suhunya jadi lebih adem. Ini kurang lebih mirip kayak jalur Purwakarta teman-teman. Sungainya kering, banyak yang nambang batu. Wah, kita nanjak lagi nih. Kurang lebih seperti inilah teman-teman untuk suasana siang menjelang sore di perkampungan daerah Cilacap ya. Suasananya asri, kondisi lalu lintasnya juga sepi.
Dan sekarang kita menaiki gunung ya. Wah, ada plat B dari Jakarta kayaknya. Wah, motor saya ngeden lagi teman-teman. Saya dari tadi banyak banget ya lihat rombongan orang-orang touring. Mungkinan mereka dari Cirebon ya, soalnya tadi platnya E, entah di Cirebon, entah Kuningan. Untuk yang plat B masih belum ada teman-teman. Kalau yang plat B itu kebanyakan mobil ya. Kalau untuk motor touring plat B sepertinya saya masih belum lihat. Hati-hati rawan kecelakaan. Wow, asik banget jalurnya. Tapi ngomong-ngomong, besok kita juga lintas di pegunungan lagi ya teman-teman. Kalau hari ini kan pantai, nah besok baru pegunungan. Karena saya besok dari Kuningan itu pulang ke Bekasi via Terasering Panyawean ya. Kalau besok ke Terasering kita berangkat jam berapa ya enaknya ya? Jam 8 pagi aja lah ya, soalnya jarak gak terlalu jauh dari Bekasi. Sekitar 230 kalau nggak salah. Deket lah itu teman-teman. Ketimbang hari ini ya, yang total jarak itu 304 untuk hari ini. Lumayan jauh. Pemandangan di bawah kelihatan tuh, perkampungan yang ada di bawah. Mantap ya. Ini namanya kampung apa ya? Ini soalnya di Google Map nggak ada teman-teman. Cuman arah jalan aja ya adanya di Google Map. Kalau untuk nama kampung nggak ada dia. Ini kampas rem saya kayaknya ntar lagi habis nih. Soalnya dari Bromo itu kita udah banyak rem terus ya teman-teman. Sampai sekarang ini. Soalnya memang untuk medannya juga tanjakan dan turunan ya. Ini jalanannya mulai menyempit ya. Ini ada rombongan X-Max plat D dari Bandung. Nah ini juga nih X-Max nih. Mungkin tujuan mereka mau ke Jogja ya teman-teman, via Dendels. Tapi memang seru sih lewat jalur Dendels itu. Jalanannya yang lurus ya, sampai bikin ngantuk. Depan kita diarahkan ke kiri ya, dan itu udah masuk ke Jalan Nasional 3 ya. Jatilawang, bangunan apa ini? Ada bis. Jalan Nasional 3 ini kurang lebih mirip-mirip kayak jalur Pantura ya. Soalnya didominasi sama kendaraan-kendaraan gede teman-teman, seperti truk, bis ya, sama mobil pribadi. Tapi untungnya kondisi jalannya lebar ya, jadi kita bisa nyalip dari kiri. Tapi yang pasti kalau mau nyalip harus lihat situasi dan kondisinya dulu ya. Kalau memungkinkan baru kita salip kendaraan besar. Jalan di depan udah mulai keriting nih teman-teman. Dan sekarang posisi saya itu ada di Wangon, Kabupaten Banyumas ya. Ini padahal kita sekarang posisi udah di atas tebing ya, tapi suhunya masih panas teman-teman. Barusan saya lihat udah banyak pohon pinus ya, tapi sekarang tiba-tiba udah, oh itu masih ada ternyata di sebelah kanan. Pohon pinus. Harusnya pohon pinus itu hidup di suhu dingin ya, ini malah di suhu panas kayak gini bisa hidup. Ini sekarang posisi langit kan lagi cerah ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti sore kita dapat sunset ya. Soalnya kalau dapat sunset di tengah-tengah lembah atau di pegunungan itu suasana heningnya selalu dapat teman-teman. Terus lagi kan
warna langit jingganya itu loh yang bikin enak dilihat. Ini masih di Jawa Tengah ya teman-teman, masih belum masuk di Jawa Barat. Nanti kalau udah deket Kuningan baru kita masuk di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Saya lupa nama tempatnya teman-teman. Yang pasti sebelum Kuningan ya. Wow, nikung lagi bos. Wah, ini ada macet apa lagi nih? Biasanya ada truk teman-teman kalau macet panjang kayak begini. Oh iya kan, bener tuh. Panjang banget lagi truknya. Ini saya kalau disuruh milih jalur lintas di lembah pegunungan yang sepi atau di jalan utama tapi rame kayak begini, saya justru lebih milih lembah yang sepi teman-teman. Soalnya kita nggak pusing-pusing harus nyalip kendaraan lain ya. Terus lagi polusinya, waduh, itu bikin sesak napas. Tapi kalau lintas di lembah yang sepi kayak kemarin itu di Pulung, wah itu enak banget ya lintas di situ. Sebentar lagi kita akan diarahkan ke kanan ya teman-teman. Kita akan lintas di jalur pegunungan lagi ya. Kemungkinan lintas di gunung itu teman-teman. Tapi jarak udah deket ya dari sini ke Kuningan, 96 kilo. Ya paling kita lintas di gunung sekitar 40 sampai 50 kiloan lah ya. Waduh. Yang penting kita bisa terhindar dari kemacetan lagi teman-teman. Wah, nyampe sini langit malah gelap banget teman-teman. Barusan sempat gerimis kecil ya. Padahal sebentar lagi kita lintas di tengah-tengah gunung ya. Malah cuacanya mendung. Nah, ini depan kita ke kanan teman-teman. Mudah-mudahan jalurnya rame ya, biarpun itu jalur pegunungan. Oke. Wow, keren banget asli. Wih, tapi langitnya juga gelap banget ya. Ini kalau misalkan nanti hujan, saya mau siap-siap pakai jas hujan dulu teman-teman. Soalnya jalannya keriting ya, tuh keriting banget. 2 jam 26 menit. Wah, udah mulai rintik-rintik teman-teman. Tapi untungnya di sini banyak perkampungan ya. Ini jalannya udah mulai mendaki nih. Wow, di atas sepi banget kelihatannya. Oke, kita nanjak lagi. Oh, suhunya dingin banget di sini. Wow, sepi. Oh, di sana udah hujan kayaknya teman-teman. Ada yang pakai jas hujan barusan. Sekarang kita turun teman-teman. Wih, itu di tengah-tengah lembah ada asap apa nih? Kabut itu kayaknya. Ini sih benar-benar jalan yang sebenarnya saya mau teman-teman, tapi cuacanya kurang mendukung ya. Wow. Soalnya kalau hujan lewat di jalan kayak begini serem juga. Nah, ini sebelah kiri ada apa ini? Kebun jati ya. Wow, udah mulai rintik-rintik lagi. Tapi asli sih ini jalur memang enak teman-teman. Dari pemandangan juga bagus ya. Udah mulai deres teman-teman.
Untuk antisipasi saya mau pasang jas hujan ya. Bentar, nih saya mau cari tempat dulu untuk berhenti. Mungkin di depan ada gubuk. Wah, mulai deras bro. Nah, sini nih. Kita pakai jas hujan dulu ya. Oh, tapi ada jalan teman-teman. Mana ya enaknya ya? Nah, sini aja nih kita pakai jas hujan. Soalnya kalau kehujanan di tempat kayak begini lucu juga ya. Oke. Wah, hujannya kayaknya awet nih teman-teman. Wah, sendal licin kenapa ya? Injak tanah tadi. Wah, gelap banget. Tapi untung kita udah pakai jas hujan ya. Dan saya ganti handphone ya, yang anti air. Soalnya kalau pakai handphone yang sebelumnya layarnya udah ini teman-teman udah rusak. Kalau kena air makin rusak lagi nanti. Wih, makin hujan makin keren ya untuk pemandangannya. Asli teman-teman. Ini yang disebut dengan syahdu. Hehehe. Tapi untungnya di sini udah rame ya, banyak yang lalu lalang. Wah, ini aliran air ketika ada hujan teman-teman. Jadi yang dari atas itu turun ke bawah ya. Wow. Yang penting hujannya jangan terlalu deras ya, kayak yang pas waktu di Sidoarjo kemarin itu. Wah, itu terlaluan hujannya. Tapi kalau sekarang ini biarpun deras agak sedikit aman teman-teman. Karena masih ada banyak pepohonan ya. Bisa jadi atap alami. Kalau udah hujan kayak begini, kemungkinan saya nggak akan istirahat lagi teman-teman. Soalnya posisi sekarang berada di tengah-tengah gunung ya. Ih, makin terus lagi hujannya. Jadi sama-sama teman-teman kita nikmati suasana hujan di mana ini? Di Gunung Cilopadang Salim teman-teman. Di jalan Cilopadang Salim ya, tapi untuk nama gunungnya saya kurang tahu nih gunung apa. Sekarang ini jam 3:30 sore teman-teman. Ternyata di sini udah banyak kampung ya. Wah, ini ada yang rumah 2 lantai. Hampir pleset kena batu. Ini semakin hujan semakin hening teman-teman di sini. Tapi di sebelah kiri ketutupan kabut ya. Wah. Ini udah gak ada pom bensin ya. Tapi untuk bensin eceran kemungkinan masih ada. Ini jadi air yang dari atas itu pada ngalir semua teman-teman di aspal ya. Nah, ini nih aliran airnya. Wah, nanjak lagi. Wih, mantap ya pemandangannya.
Ini depan hutan bambu. Waduh, langsung nikung bro. Ini kalau jalanan nggak banyak tikungan, sebenarnya lebih deket ya ke Kuningan. Ini karena banyak tikungan aja jadi kelihatan ini apa? Lebih jauh. Kalau ditarik lurus, deket banget pasti. Wah, ini nih yang rawan nih. Takut jalanan licin. Padahal tadi banyak yang lewat ya. Ini tiba-tiba nggak ada yang lewat sama sekali. Wah, kita nanjak lagi nih teman-teman. Untuk kondisi langit masih gelap seperti biasanya ya. Kalau di daerah Jawa Barat ini udah masuk Jawa Barat belum sih? Sepertinya hampir masuk di Jawa Barat ya teman-teman. Ya pokoknya daerah mendekati Jawa Barat lah, itu selalu hujan ya. Tiap sore pasti hujan, gak heran. Ya jadi kemungkinan besok kita pas jalan pulang dari Kuningan menuju ke Bekasi kena hujan lagi teman-teman. Wow, gelap ya. Nah ini kita sekarang udah lintas di tengah-tengah hutan ya. Udah nggak ada perkampungan lagi teman-teman. Di pos apa ini? Hutan pinus. Wah ada warungnya, sebenarnya enak neduh di tempat kayak begini. Ini juga. Oke, kita nanjak. Dari tempat saya ini 76 kilo lagi ya. Ini kemungkinan kita akan sampai jam setengah 6 teman-teman. Nyampe penginapan langsung mandi, beli makan, terus tidur. Wah itu nikmat sekali. Wih, hutan pinusnya. Ini ada warung nih, warung tengah hutan. Sebenarnya kalau lintas di pegunungan Indonesia ini nggak perlu khawatir ya, karena udah rame. Entah itu penduduk ya atau orang yang sedang cari kayu. Pokoknya nggak akan bener-bener sepi ya. Nah itu di atas ada gubuk. Buat apaan ya? Nah contohnya kayak gini nih. Ada warung jualan bakso lagi kan, hujan-hujan kayak begini paling enak makan bakso. Ini kemungkinan sepanjang jalan sampai di Kuningan kita akan diterpa hujan terus ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting hujannya tetap kayak begini-begini aja, jangan terlalu deras. Syahdu sekali untuk pemandangannya. Wow. Wih, mantap ya. Ini lebih mirip terasering. Ini masih belum ada tanamannya teman-teman. Oh itu kabutnya. Suara rintik-rintik hujan yang jatuh di helm itu tuh yang menambah
kesan gimana ya, kesan yang luar biasa teman-teman. Ini udah masuk di perkampungan lagi nih. Ini namanya kampung apa ya? Bandung Sari Salem. Kabupaten Brebes. Ah, nggak mungkin ini. Oh, ini di Majenang Cimangu, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap. Ini masih di Kabupaten Brebes teman-teman. Kabupaten Brebes ya ini ya. Desa Cimanggu. Wow. Ini kita dikelilingi lembah teman-teman. Tapi lembah yang udah banyak penghuninya. Kalau hujan kayak begini suhunya dingin banget. Bau susu sapi. Ternyata rame juga ya di sini. Pemukiman warganya udah banyak banget. Nah, ini kita lurus belok kiri. Ya benar, lurus mengarah ke Tanjung Kersana Brebes. Wow, pemandangannya keren banget. Berhenti dulu teman-teman. Wow, luar biasa. Itu ada aliran sungai ya, coklat ya airnya. Ini sawahnya keren teman-teman. Ini kalau pagi-pagi pemandangannya bagus ya. Oke, kita jalan lagi. Mumpung masih belum terlalu sore ya. Sampai sini hujannya udah mulai reda nih. Tapi masih ada rintik-rintik kecil ya. Kalau rintik-rintik kecil begini awet sampai di Kuningan nggak masalah, justru malah enak ya. Jadi suhunya nggak terlalu panas dan pemandangannya juga sejuk kalau dilihat mata. Ini mumpung nggak ada jalanan turunan ya, ini kita bisa kenceng dikit teman-teman. Kalau hujan kayak begini justru jalannya jadi sepi ya. Keren juga ya. Ini berarti perkampungan di tengah-tengah lembah ya. Soalnya dia pegunungan. Di sungai. Ini kita ke kiri. Wah, sampai sini hujannya malah makin deras ya. Nah, ini sekarang saya lintas di tengah-tengah hutan yang cukup sepi teman-teman. Soalnya saya lihat di Google Map itu masuk di jalanan sempit kayak begini ya. Terus di Google Map juga keriting parah jalannya. Tapi mudah-mudahan masih banyak perkampungan ya. Kita ke kanan. Wah. Mana hujannya makin deras lagi. Nah, inilah di saat touring nyali diuji teman-teman. Wow. Yang penting jangan lewatin kuburan di tengah-tengah hutan ya. Serem. Wow, ini kita nanjak lagi nih. Oke. Wow, tanjakannya ekstrim.
Ini kita lintas di tengah-tengah hutan bambu ya teman-teman. Ini sekarang jam 4 ya, 4:03. Untungnya kita sampai sini itu masih sore ya. Coba kalau sampai sini menjelang maghrib terus hujan, waduh, kacau yang ada. Sini udah nggak ada lampu jalan ya teman-teman. Hutan pinusnya lebat banget. Wah, ini saya sendirian lagi. Yang penting kita berdoa aja teman-teman, semoga selamat sampai tujuan. Tapi ngomong-ngomong kok saya jadi merinding ya. Wih, pohonnya gede-gede. Ini kalau hujan kayak begini kan memang orang jarang ya yang lintas di tempat-tempat kayak begini. Ini aja sekarang saya lagi bingung teman-teman. Bener nggak ya ini jalannya? Waduh, ada jalan rusak lagi. Ini saya malasnya kalau lewat di lembah kayak begini teman-teman. Jalan rusak. Ya minimal kalau lintas di lembah itu jalannya bagus lah, jangan rusak kayak begini. Aduh, ini ada genangan air lagi. Nah ini udah bagus lagi nih jalannya nih. Keriting yang luar biasa. Wah, ini tanjakannya ekstrim teman-teman. Terjal ya ini. Terus jalannya agak rusak. Mudah-mudahan bensin cukup ya. Wih, serem bos. Wah, ada gubuk kosong. Wah, nanjak lagi. Oke. Wah, hening banget di sini. Nah, ini kita ada temennya nih. Oh, barangnya jatuh. Wih. Wah, nggak mungkin kalau nanjak terus. Tapi untungnya saya sendirian ya. Soalnya kalau boncengan nggak akan kuat nih si seksi. Wah, oke, kita nanjak lagi. Sikat. Wih, keren banget. Wah, ini ada warung tutup nih. Waduh, nikung parah. Waduh, sekarang kita diserang turunan yang sangat tajam, teman-teman. Wah, bawa kampas rem nih. Waduh, parah sih ini turunannya. 11-12 sama pananjakan. Tapi untungnya kita ada temannya ya. Oke, kita turun lagi. Jadi ini namanya Gunung Lio ya teman-teman. Gunung Lio apa Gunung Ilo ya, saya lupa. Ya antara kedua itulah teman-teman. Wah, turun lagi coy. Ih, parah sih ini. Untungnya sekarang ini hujan ya. Jadi pengereman terbantu sama air hujan. Soalnya kalau nggak kena air hujan bisa-bisa panas teman-teman. Wow, parah turunannya. Ini sampai sini harus ganti kampas rem kayaknya. Ih, parah sih ini emang. Bau kampas rem.
Entah kampas rem saya atau kampas rem orang yang di depan, saya juga kurang tahu. Oh, bau asap knalpot motor yang itu, teman-teman. Wih. Nah, ini udah selesai nih kayaknya nih. Ada apa itu? Manggil-manggil. Kita gas lagi aja ya. Wah, ternyata masih ada turunan lagi. Ya, kalau kita udah turun gunung berarti ke Kuningan udah deket ya. 59 kilo lagi. Wow, gelap sekali. Ini seperti berada di kegelapan dunia lain, teman-teman. Gawat ya. Inilah resiko kalau solo touring, apalagi rute yang dipilih, rute yang nggak biasa. Rute yang saya pilih ini memang rute yang jarang banget dipilih sama orang-orang touring ya. Kebanyakan mereka itu lebih milih jalur utama. Kalau saya kan sukanya explore, teman-teman. Jadi biarpun lintas di jalanan kayak begini, kita gas aja ya. Indomaret, hati-hati remblong. Nah, ngapain ada Indomaret? Oh, mungkin di depan ada Indomaret, teman-teman. Wih, gelap banget. Wah, turunan lagi. Ini padahal masih jam 4 ya, tapi udah segelap ini. Wah, untungnya hujannya udah reda ya, biarpun awannya masih mendung. Hati-hati tikungan tajam. Wih, emang tajam sih ini. Motor saya harus istirahat nanti malam full, soalnya besok kita pakai di lintasan yang kurang lebih sama kayak begini juga. Ih, hutannya masih rimbun banget ya. Ah, ini nggak kuat nanjak nih. Oh, turunan lagi guys. Ini ada mobil polisi, Polsek Salim. Ini kampas rem saya habis lama-lama. Ini hari ke-6 ya teman-teman, kita lintas di jalur ekstrim. Kalau hari ke-1, ke-2 sih jalurnya nggak ekstrim ya. Hari ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, nah itu bisa dibilang lumayan ekstrim. Tapi kalau yang hari 1-2 itu cuacanya yang ekstrim. Dari panas ke hujan, terus tiba-tiba panas lagi, terus tiba-tiba hujan lagi sampai malam kan. Wah, gelap banget ini. Wow, gelap banget. Oh, tapi ada orang di sini. Ada warung. Rame lagi. Nah, ini juga ada nih warung. Ini kita udah mendekat di perkampungan ya. Oke, teman-teman. Ini sekarang saya udah masuk di Desa Bandung Sari ya. Oh, tapi udah masuk di mana nih? Di jalan apa ini? Jalan Madukoro, teman-teman. Desa Bandung Sari. Akhirnya kita masuk perkampungan ya. Setelah sekian lama kita bertarung melawan kesendirian di tengah hutan. Wih, mantap. Akhirnya cuaca udah mulai cerah, teman-teman. Wih, mantap. Ini kayak di film-film kartun Timun Mas ya, perkampungannya. Nah, kalau udah masuk di persawahan kayak gini kan enak ya. Pemandangannya bagus, bukan pemandangan hutan yang gelap kayak tadi, serem. Hujan-hujan gini memang paling cocok lewat sawah, teman-teman. Apalagi sore-sore hari ya. Wah, luar biasa sekali. Wah, ada suara kodok. Ditemani rintik-rintik hujan, kita lintas di tengah-tengah sawah.
Ini ada ladang jagung nih, udah berbuah. Ya udah habis sawahnya. Masuk kampung lagi nih sekarang. Wih, kita udah masuk di provinsi Jawa Barat ya teman-teman. Provinsi Jawa Barat. Wah pas banget ini tugu pintu masuknya ya. Berarti sebentar lagi kita sampai di Kuningan teman-teman. Dan jaraknya masih berapa ya? 47 kilo lagi dari pintu masuk Jawa Barat barusan ya. Dan hujannya bener-bener awet. Wih, masjidnya gede banget sebelah kiri. Ini berarti hujannya rata ya. Masih ada persawahan ya di sini. Ini saya mau langsung gas teman-teman, soalnya udah sore juga ya. Biar kita sampai di penginapan nggak terlalu malam. Ini sekarang jam 16.43. Wah, masuk di perkebunan lagi nih. Tadi di sana sempat ada kilat teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ini kita udah masuk di desa Cibingbing ya. Cibingbing apa Cibingbin teman-teman. Susah untuk penyebutan namanya. Jadi ini udah masuk di kawasan Provinsi Jawa Barat ya, Cibingbin. Tadi saya sempat lihat plat nomor E teman-teman. Nah, di sini platnya udah E ya. Dan seperti ini teman-teman untuk suasana sore hari di Kampung Cibingbin ya. Kondisi lalu lintasnya cukup sepi teman-teman di sini karena memang masih gerimis ya, jadi orang-orang yang tinggal di sini malas buat keluar. Ini kalau ada banjir bandang penuh ini pasti. Selamat jalan. Setelah keluar dari desa Cibingbin tadi teman-teman, ini saya masuk di desa Ciberem ya. Dan sekarang posisi kita di tengah-tengah hutan lagi teman-teman. Tapi nggak serem ya hutannya, beda nggak kayak hutan yang kita lewati tadi itu pas hujan. Oh itu berkali-kali lipat tingkat keseramannya. Wah sampai sini hujannya malah deras lagi nih teman-teman. Padahal udah deket banget ya, ini 24 kilo lagi, 36 menit. Hujannya malah makin deras aja ini. Oke teman-teman, update ya, sekarang ini jam 17.32 ya. Ini kita udah masuk di kota Kuningan asri teman-teman. Dan sebentar lagi saya sampai di penginapan ya. Jadi untuk petualangan kita kali ini saya sudahi dulu sampai di sini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya persilahkan untuk subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya teman-teman semua dapat notifikasi kalau saya upload video baru ya. Saya ucapkan selamat malam buat teman-teman semua, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.